Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosina, Prodi PAUD, akan mempresentasikan perbedaan leadership dan manajemen. Dosen pengampu Sri Wahyuni MPD. Saya akan mempresentasikan materinya, perbedaan leadership dan manajemen. Latar belakang, apa perbedaan leadership dan manajemen? Leadership dan manajemen sering dianggap sinonim, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Leadership adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, sementara manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, leadership ini bertanggung jawab untuk menentukan arah dan memberikan inspirasi, sementara manajemen bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, meskipun keduanya saling terkait, kepemimpinan manajemen merupakan konsep yang berbeda. Terus, pengertian leadership. Leadership kepemimpinan adalah seorang untuk mempengaruhi orang lain dan motivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seorang pemimpin biasanya memiliki visi yang jelas dan menggunakan kemampuan mereka untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dan bergerak menuju pencapaian tujuan tersebut. Nah, seorang pemimpin juga harus mampu mengelola sumber daya yang membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Terus Manajemen adalah proses pengelolaan kegiatan sumber daya baik manusia maupun materi dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terus jenis-jenis kepemimpinan leadership. Kepemimpinan leadership autoritatif. Nah, stil kemampuan ini menekankan pada kepemimpinan dan terkonsentrasi dan menggunakan otoritas yang kuat untuk memimpin orang lain. Autoritatif ini otoritas yang kuat untuk memimpin sering digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tindakan tegas. Adapun kepemimpinan leadership demokratis. Stil kepemimpinan ini menekan pada partisipasi dan keterlibatan yang lebih besar dari anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan demokratis dapat membantu meningkatkan motivasi dan komitmen anggota kelompok. Terus ada kepemimpinan leadership laissez-faire style. Kepemimpinan ini menekankan pada memberikan kebebasan kepada anggota kelompok untuk mengambil keputusan dan mengelola diri mereka sendiri. Nah, kepemimpinan ini cocok untuk situasi di mana anggota kelompok memiliki kompetensi yang tinggi dan dapat bekerja secara mandiri. Terus kepemimpinan leadership transaksional. Nah, kepemimpinan ini menekan pada memberikan ganjaran dan hukuman terhadap kinerja kelompok dan sering digunakan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan memberikan inisiatif kepada anggota kelompok untuk bekerja lebih keras. Tahapan manajemen. Nah, perencanaan planning adalah tahap di mana manajer menetapkan tujuan yang ingin dicapai serta menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Terus ada organisasi organizing, tahap di mana manajer membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan serta menentukan siapa yang akan melakukan. Terus ada penyediaan staffing, adalah tahap di mana manajer mencari, memilih, dan menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Terus ada pengarahan directing, tahap di mana manajer memberikan arahan, instruksi, dan motivasi kepada karyawan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Terus ada pengawasan controlling, tahap ini di mana manajer memantau dan mengukur hasil kerja karyawan serta melakukan perbaikan jika diperlakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terus ada perbedaan utama nih leadership dan manajemen. Tujuan leadership bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan prestasi yang lebih tinggi, sementara manajemen bertujuan untuk mengelola sumber daya organisasi dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus fokus leadership menekankan pada visi dan strategi jangka panjang. Nah, sementara manajemen lebih menekankan pada perancangan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas harian.
Terus ada role leadership, merupakan kemampuan untuk memimpin orang lain. Nah, sementara manajemen merupakan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya organisasi dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Terus ada kemampuan leadership lebih tergantung pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sementara manajemen lebih bergantung pada kemampuan untuk mengelola sumber daya organisasi efisien. Nah, kesimpulannya, meskipun ada perbedaan antara leadership dan manajemen, keduanya saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola sumber daya organisasi dengan efektif. Nah, sementara seorang manajer yang efektif harus memiliki kemampuan leadership yang baik untuk memimpin dan memotivasi anggotanya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.